Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita. Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Masih ingat sosok Hercules, preman legendaris? Tak mati meski ditembak dan dibacok, kini jadi pengusaha sukses. Masih ingat sosok Hercules, si preman Tanah Abang? Hercules dijuluki preman tak bisa mati, dibacok 16 kali hingga peluru menembus kepalanya. Begini kabarnya sekarang. Sosok Rosario Marshall alias preman Hercules memang kerap dengan polisi seperti kasus penyerangan, pemerasan, melawan petugas, pencucian uang dan lain-lain. Kasus terakhir Hercules Rosario Marshall yakni divonis 8 bulan penjara dalam kasus penyerobotan lahan tanpa izin. Kini Hercules telah bebas. Begini kabarnya sekarang. Sosok Hercules preman dari Timur itu sohor sebagai preman paling ditakuti di Tanah Abang. Hercules dan kelompoknya sudah malang melintang di kawasan Tanah Abang sejak tahun 1980-an. Dilansir dari manado.tribunnews.com, bila melihat perawakannya, Hercules tidaklah bertubuh besar dan berbotot. Rambutnya ikal, badannya pun kurus. Dari kedua tangannya, hanya tangan kiri saja yang berfungsi normal. Tangan kanannya sebatas siku menggunakan tangan palsu. Sementara itu, satu mata Hercules adalah mata bola palsu. Kondisi tersebut terjadi karena Hercules pernah ditembak di bagian mata. Pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Meski tubuhnya kecil, Hercules disegani banyak orang karena keberaniannya yang besar. Dalam acara Kick Andy tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok selama 16 kali. Rentetan insiden mengerikan itulah yang bikin sebagian orang menjuluki Hercules sebagai sosok yang tidak bisa mati. Ketika masih di Timur, Hercules diketahui banyak membantu TNI yang bertugas di sana. Melansir dari buku Kick Andy Inspiratif, Hercules dipekerjakan sebagai tenaga bantuan untuk operasi militer di Timur. Di sana saya membantu segala-galanya, sehingga memang gudang logistik Kopassus, kata Hercules. Perjalanan hidup Hercules memasuki babak baru ketika terbang ke Jakarta. Adapun latar belakang Hercules datang ke ibu kota adalah untuk menyembuhkan tangannya yang terluka, dan dia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto atau RSPAD. Tangan yang terluka itu kemudian diamputasi. Sayangnya Hercules enggan menjelaskan terkait penyebab cederanya itu. Merasa tidak tahan dalam perawatan di RSPAD, Hercules kabur dan hidup menjadi gelandangan hingga akhirnya terdampar di Tanah Abang. Saya mau mandiri, tiba di Tanah Abang. Saya tinggal di kolong jembatan, kata Hercules. Dikutip dari buku Kick Andy kumpulan inspiratif. Kehidupan preman pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani, malah banyak preman yang berani melawan. Gara-gara hal itulah Hercules selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh, lebih baik saya bunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu, setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan. Lengah sedikit, lawan akan menyerang lanjutnya. Hercules secara terang-terangan mengaku sebagai seorang preman Tanah Abang. Malah saat menjadi bintang tamu pada acara Kick Andy Metro TV, Hercules mengaku bahwa menjadi preman lebih banyak suka daripada dukanya. Menjadi preman sukanya lebih banyak daripada dukanya, ujar Hercules. Hercules juga mengaku bangga saat dirinya dibilang preman kejam dan tidak punya hati. Supaya saya punya nama, ujarnya. Setelah bebas dari penjara, Hercules mulai menata hidupnya dan sukses menjalankan bisnis. Di antaranya adalah bisnis bidang perikanan di Muara Baru. Selain perikanan, Hercules juga menekuni bisnis di bidang pasar Cengkareng seni. Kepribadian Hercules saat ini tak seperti di masa lalu. Hercules pun kini telah berbuah lebih baik dan semakin disegani oleh banyak orang. Ike Edwin pun memuji Hercules. Luar biasa ya Hercules, ternyata makin tua makin bermanfaat. Makin tua makin disayang orang, makin dilihat orang, makin dicari ungkap Ike. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.